Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Puji syukur yang teramat sangat terutama diberikannya kita nikmat iman Islam, nikmat yang paling luhur, nikmat panjang umur. Sampai sekarang, detik sekarang kita belum dikubur. Maka dari itu, sebelum Abi lanjutkan pada kajian malam ini, silakan request apa yang mau kita terangkan biar dapat tolak ilmunya. Karena sesuatu hal disebut tolakul ilmi berarti permintaan jamaah kepada gurunya. Kalau seandainya langsung ustadznya yang menerangkan, menjudulkan, berarti bukan tolak ilmu namanya. Kalau nggak ada, berarti nggak dilanjutkan. Kemarin teh Abah, Di mana? Kemarin teh Abah. Kemarin. Oh bingung lu kamari, lo jasa lu kamari mah. Tentang Isra Mi'raj. Yang mana kita langsung ambil fadilah dari hikmahnya. Diisrokannya, dimi'rajkannya Rasulullah atas permintaan Allah sendiri. Waktu itu Nabi Musa memohon sama Allah agar bisa bertemu dengan Allah. Tapi ternyata setelah dikabulkan, Nabi Musa tidak kuat untuk melihat Allah karena permintaan. Tapi dengan kejadian Isra Mi'raj, Allah yang menginginkan agar Rasulullah Nabi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang langsung, yang mana nggak bisa, setinggi malaikat Jibril pun belum bisa mencapai kepada Baitul Maqdis tadi, tempatnya Allah. Bagaimana datangnya Rasulullah menghadap Allah dengan membaca salam belum ngerti. Makanya di situ ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, dijawab sama Allah, dilanjutkan, makanya disimpan di sholat kita tadi. Salam Rasulullah terhadap Allah dalam menghadap itu tadi.
Terusannya apa tuh? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka. Nah, itu jawaban dari Allah kepada kekasihnya waktu kejadian Isra Mi'raj. Makanya disimpan di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu bertemunya Rasulullah. Biasa kita punya adab ketemu dengan sesama kita membaca salam. Waktu kejadian begitu datangnya Rasulullah, mau dibuka sinyalnya, jangan dibuka, pakai aja. Jadi Rasulullah diberangkatkannya dari dunia menuju Baitul Maqdis tadi itu bukan terbang. Kalau terbang gak bakalan kuat, hancur badannya, karena Rasulullah sama dengan kita umat manusia, dusun manusia lain sia-sia, ini sia-sia dusun manusia sia Jaya Yusia. Manu siapa? suladam sia-sia kain. Oh. Apa dasar daripada Isra Mi'raj? Isinya oleh Rasulullah setelah menghadap kepada Allah, yaitu sholat. Makanya perbaiki kita hubungan dengan Allah, agar apa nasib kita bisa Allah perbaiki. Berarti kalau merasa hidup kita masih serba berat, serba susah, serba sedih, berarti kita belum bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Di bulan Rajab dalam puasa ataupun amalan-amalan, ya banyakin membaca sholawat, apalagi di hari Senin dan Kamis. Sholawat yang sering dibaca itu sholawat tabrijiyah. Kenapa harus diawali dengan sholawat Ibrahim? Karena itulah yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yushollunan nabi. Allah membaca sholawat kepada kekasihnya. Apa yang pertama yang dibaca oleh Allah sholawatnya? Yaitu sholawat Ibrahim. Makanya disimpan setelah Allah membalas salamnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai ke il alamina innaka hamidum majid. Itu yang dibaca. Allah membaca sholawat kepada kekasihnya. Makanya alangkah baik kita mau membaca sholawat apapun diawali dengan sholawat Ibrahim. Kalaupun mengenai puasa, itu bukan sunnah Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengerjakan. Jangan sekali-kali bilang sunnah Rasulullah. Di bulan Rajab itu banyak sekali bisa kita puasanya. Yang penting ada yang kita ikutin. Puasa Nabi banyak di sana, kan satu bulan ini ada Senin Kemis. Siapa orang puasa di bulan Rajab, di bulan baik, di bulan bagus, di hari Senin, itu sudah mendapatkan sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Ada lagi puasa yang sehari puasa, besok enggak puasa lagi selama di bulan Rajab. Berarti kita ikut kepada puasanya Nabi Daud. Ada lagi puasa di pertengahannya 13, 14, 15. Berarti puasanya Nabi Tinyaho. Jadi kudu aya diikutin dalam puasa Rajab ini. Siapa yang kita ikutin? Disitulah ada kekuatan puasanya mendapatkan sunnah para nabi.
Nabi Ibrahim. Jadi harus ada yang diikutin. Oh, ini Senin Kemis, pas di bulan Rajab. Jadi kebaikan bulan Rajab kita mendapatkan, sudah jelas mutlak kita mendapatkan juga sunnahnya para nabi. Jadi Rajab itu bukan puasa sunnah nabi, tapi ada yang diikutin para nabi-nabi. Jadi Rasulullah pun berdoa. Sewaktu Sayyidina Ali pun tidak berdoa karena merasa malu. Makanya berhenti berdoanya. Ditegur oleh Rasulullah, kalian jangan sombong. Berdoalah sebagian daripada tawakal kita sama Allah. Cuman beda, doa Sayyidina Ali tidak dikabulkan sama Allah 10 kali. Bilang alhamdulillah gara-gara doanya tidak dikabulkan. Kemun orang 3 kali jadi kabul-kabulkan kurang ampuh doanya. Ya, saya cari lagi doa yang lebih ampuh. Belum juga ini. Jadi selalu kita menyalahkan hal yang kegambar oleh kasat mata kita, sementara kita nggak pernah muhasabah diri kita. Kita yang mendapat tantangan, kita yang mendapat ujian, nggak ada kaitan dengan siapapun, termasuk keluarga kita. Jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang lain, karena beban itu sendiri kita yang merasakan. Belum tentu sama dengan istri, belum tentu sama dengan suami. Biarpun judulnya sama, tapi bebannya nggak bisa sama. Kita bisa makan berjamaah, mungkin nggak kita berak berjamaah. Woi, udah cicing lagi di jembatan dia. Nggak mungkin. Ya itu nggak mungkin kan? Bisa baik orang berjamaah minum makan, tapi Aican pernah nempok berjamaah ising kabehan. Mau sih. Pernah masuk ke salon, si bencong ngomong, saya mah kurang percaya sama Allah dalam kata Rahman Rahim. Gagal lah dia ngomong murtad. Baca syahadat. Nabi dasar nama kita percaya ke Allah. Allah itu Rahman Rahim. Buktinya masih ada pengemis. Kalau betul-betul Allah Rahman Rahim, pikir ku aing oge nya. Geus kudu menang jawaban aing. Bukan yang itu kan becong ieu. Ayeuna aing kaluar, tacan kaluar aing gondrong. Rambutnya gondrong. Panggil ku aing, dia gondrong. Itu nyaho pangaranna. Biar ku aing 50.000. Bawa di kajero. Buka aing pertanyaan jawaban. Hei. Aing ge teu percaya ka salon. Teu percaya aing ka tukang syukur. Nah gitu maksudnya. Maksudnya buktinya dia aing nu gondrong. Setan abae teu datang ka aing. Coba mun datang ka aing mah digundulan ku aing. Jelas maknanya. Jadi nggak mungkin ada orang susah kalau dia rajin datang kepada yang memberikan rezeki tadi. Berarti kalau hidup kurang susah, sebul awak aing. Apa sebul bahasa Indonesia-nya? Nah, malas. Weh, Jaya. Jadi intinya kalau seandainya kita pengen sukses, kurangin HS. Jaya. Jaya kan baik. HS. Subuh sih keberangan baik. Hanya rezeki lancar. Pret. Mikir. Berarti dia pengen update status. Lamun hayang sukses, kurangi HS, lobakeun CS. Yang CS deh, nah CS. Lobakeun sama supaya loba dina hoswal. Asumsi. 2,
Hiji kurangi S. Nu kadua lombakeun CS. Nu katiluna buka akses. Nu kaopatna jalankeun progres. Adapun yang protes itulah proses. Ulah komen siapa. Kalaupun ada yang protes, berarti itulah proses menuju sukses. Yang berada update status. Jadi tadi penerangan Isra Mi'raj, yang penting sudah kita menggugurkan kewajiban dalam permintaan apa yang harus diterangkan mengenai Isra Mi'raj. Itulah kehebatan Allah, apapun juga bisa, nggak ada yang mustahil bagi Allah, semua bisa. Makanya mulai dari kita bersihkan hati kita agar kita bisa melihat kebesaran Allah. Ada kalimat dasarnya, dengan suci bersih hati tidak terlalu terpuruk dengan kenyataan yang ada, maka blokir semua kenyataan-kenyataan yang ada, supaya mendapatkan apa dengan mudah kita lancar segalanya sampai tujuan. Kebayang gak sih mau ke tempat tadi, kepikiran macetnya di Baros, macetnya di mana, kepikiran gak? Kepikiran teh? Nyampe nggak ke sini? Itu maksud Abimah. Makanya kalau ingin cepat nyampe sampai tujuan, bersihkan pikiran-pikiran yang menghambat, menghijab daripada tujuan itu. Ulah didelete doang, masih kena air di sampah. Sementara kita masih connect dengan urusan yang tadi, itu selalu datang masalah-masalah kesusahan kita. Tanda orang hidup dan mati, yang hidup punya masalah, yang mati tidak punya masalah. Kalau semua jamaah tidak mau punya masalah, tinggal pilih antara mati dan hidup. Tapi aing sakebel nyareatan jelema. Nu menta hayang paeh senang. Kabeh mentana hirup. Nu nanyakeun ka aing, "Bi, kumaha carana hayang paeh senang?" Penting lagi apa? Kudu nafsu itu betul mau. Daftar kematian itu tidak ada di kalender. Bulan dan usianya kalender. Makanya persiapan untuk kematian. Mungkin malam ini hari terakhir kita. Amin amin. Oh gas ya. Amin pejus. Amin tuh. Mendingan mati sekarang masuk surga apa nanti mati masuk surga? Nih, sarua baik, mungkin mati surga. Iya mati surga, minggu hari. Wih, anu ngomong embung biasa lah. Diberi duit kuari 20 juta kuari, jengkek 20 juta, mending raya. Siapa jelas? Saya lebih pelan aduh. Nyali itu bukan di body tapi di hati. Duit ya si hayang kuari, lempahmu jelas. Wa innaha hasanatun wa shadaqatun wa nahyun nafsika kada taqwallah. Hayang sukses dunia akhirat. Ibarat gua dibocorkan.
kudu takwa lain takut sama yang tua lain takwa wow tekna tawadu. Naon artinya tawadu bi? Nanya kami cici bener jawab sih, nanya ke aing Pak. Sopan santun, rendah hati, menghargai seseorang, jangan merasa besar kepala, jangan merasa paling benar, harus benar merasa. Kelihatan Abi di depan ini, kelihatan seperti orang yang benar. Aing demi Allah saya tiga hingga. Namun aing geus jelema jadi bener, aing teh hayang di demi Allah bae. Mau coba sorangan dong jelema enak. Siap mengenangi, aing mau coba, siap ngopi ngarokok. Mau diburi mah karau pengen buruku. Palomo pan. Nyaman teh polong eta hitut dikekep biakuan kan sumber. Eta polomo. Kalau itu cager. Aduh maksudnya naon sih aing teh kan. Udah itu geus nyobau biakuan kan. Eta mah TOL goblok. Ulah jaya. Nu kaduana kop eta konaan. Makana lamun hayang urang bisa menikmati ibadah, bersihkan hati ini dalam urusan dunia, maka akan menikmati lezatnya ibadah. Aing bisa ngomong doang, aing geus loba aja. Beuh lamun lezat main moal nyaho kader ya. Geus nikmat ya Allah. Beuh nikmat ku masih. Nyata ngencan. Surabaya bisa ngomong doang. Kenyataan Surabaya jeung siap. Tapi orang terus berusaha sugan baik gitu kan. Di waktu ramai kenikmatan, aduh nikmat amat. Nikmatnya sampai tidak bisa diomongkan. Saking nikmatnya. Kayak nikmat di surga nggak bisa dibayangkan, saking nikmatnya. Tapi tetap aja waktu itu diciptakan Nabi Adam. Pertama kali yang melahirkan itu Nabi Adam. Kaum laki-laki. Kenapa kamu merasa murung aja? Nabi Adam, di surga sudah enak. Karena aku sendirian, tanpa ada teman. Tengkurap kamu. Akhirnya tengkurap didoronglah dari tulang belakang, keluarlah dari tulang rusuk sebelah kiri. Siti Hawa. Makanya kalau namanya perempuan rek diluruskeun ge ganti, dijieun ge tina tulang rusuk anu bengkok. Dipaksakeun potong. Geus mantak ge perempuan itu untuk bukan dikasari tapi disayangi, dilindungi, lain diceceklok dibatokan bae. Dilus. Leles kayak tulang mah dilus. Makanya nggak usah diruqyah perempuan, nah harusnya diruqyah. Cager. Ya, dua laki di elus eta. Keras. Cuman pas waktu itu tadi ada siapa yang berani melahirkan? Kaum perempuan yang mengangkat tinggi-tinggi. Siap. Saya siap untuk melahirkan. Laki ngacung Nabi Adam. Tapi pas bujal doang anak berbujal. Ngacungna. Makanya gendutna kok gani. Makanya kenapa kentut laki-laki kadang-kadang besar daripada perempuan? Nah, karena deket dengan mik. Makanya gandeng. Karena deket jeung tuh kudu dibayangkeun ku siap dibayangkeun. Dasar dengan sempak. Dibayangkeun jaya mah ditunjuk. Weles deh batuna dua.
mataan sumutan cicidu banyak. Depan siapa disindrekan emang deueur. Mugi ge disindrekan belum. Halo Gusti. Sinterkan malah ngalawan. Muka hiji naon tadi takwa. Tawadu itu sopan santun, rendah hati. Di atas kita hargai, hormati. Dia lebih mengenal Allah daripada kita sendiri. Di bawah kita, dia dosanya baru, tapi kita sudah lama. Jadi tidak ada kesombongan buat di diri kita. Ya, jangan besar kepala takut nggak bisa masuk, Yang kedua, kopnya, konah itu adalah ridho, sabar, menerima, dan syukur. Ridho sebetulnya itu menerima sebagai segala pembagian dari Allah. Dikasih sakit, dikasih sedih, dikasih susah. Mengeluh kita itu tanda kita kufur nikmat. Kita nggak bersyukur. Padahal kesedihan itu hanya sedikit, tapi kenikmatan Allah lebih besar. Makanya nggak pantas kita mengeluh. Syukurin yang ada. Syukur. Manusia hanya kurang dua, satu kurang syukur, dua anak kurang ajar. Diberi gede kurang, diberi letik ngeyel. Untungnya Allahnya begitu baiknya. Coba kalau diapes-apesin, kalau kita nggak bakalan ngasih lagi. Berhubung Allah sudah janjikan kepada seluruh makhluk yang hidup di dunia, Allah sudah menjamin. Makanya untuk rezeki kalian nggak usah khawatir. Allah sudah takar. Yang kalian buka warung di sini, buka toko di sini, cabang di sini, usaha sampingan, usaha sarungan, semuanya itu hampa, semuanya nggak bakalan mendapatkan apapun. Kalau kita meragukan akan pernyataan dari Allah, sama dengan kita meragukan pernyataan di Al-Quran sebagai kalimatnya Allah. Nikmatin hidup tadi, syukuri. Pantesan teka tambahan-tambahan, kurang syukur sih punya pendamping. Coba kalau punya pendampingnya bersyukur, ditambah lain syakartum ba'zidanah. Jadi kalau masih itu berarti kurang syukur. Makanya enggak Allah tambah. Lain tambah pemajikan sih ya cici. Tambah solehahna. Atas kesyukurin, istri kita masih jadi pendamping kita, sayangin istri kita, cukupi kebutuhannya. Ngomong-ngomong sekarang mah istrinya sudah tidak nafsu, istrinya sudah tidak enak, istrinya udah hancur. Woi, pan rusak aku dia. Tidak aku curi. Ay, baheula mah geus campernik. Gara-gara dia pan. Makanya kalau pingin punya istri glowing melebihi daripada yang jalan, modalin dong. Iya dong. Anjay. Cocok be. Biasa ini. Teruskan be. Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ikutin kemauan Allah, turutin kemauan Allah, maka semua apa yang kita inginkan nanti selalu diturutin sama Allah, selalu diikutin,
dikabulkan semua kemauan kita karena kita mengikuti apa yang jadi maunya Allah. Ulah loba teuing komen, cukup disubrek like ke subrek tilo komen beloan. Ayo be nonton aing sapotong henteu atuh teu asuh. Anggeuskeun sia nonton dusun. Nonton aing sapotong teu jelas. Mun oga Gusti anu rain sekaligus kita itu anggeuskeun geus. Ka aing aya pemasukan. Siangan sapotong atuh henteu ka aing. Tonton ge. Baru dong. Nonton. Aing butuh nonton doang ya kuat. Jadi ditonton sampai kan sampai nonton direwikeun beut. Nu penting geus beres tah. Asuh panirekanan. Tinggal tadi tak wa. Jadi huruf waw ini adalah warok, menjaga dari hal yang diharamkan dan hal yang subhat, baik dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan menjaga panca indera dari hal yang haram. Gimana tadi pakai nama? Jadi dipakai nama. Biar mah kalian boro-boro maca Quran, boro-boro maca kitab. Kalau macam status buruk siapa macam tuh nyukupan paku panas. Kalau kita mau ikutin setuju aja sunnah-sunnahnya Nabi, demi Allah gak bakalan lama. Hidup pasti tenang, damai, sejahtera. Yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali bangun, Rasulullah bersyukur kepada Allah setelah dibangunkannya dari mati. Mati dalam istilah tidur, masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih masih memberikan kesempatan hidup. Berkahkan umurku ya Allah. Udah masih mapan lain bang saya geus ucing. Aduh. Cocolok mana cocolok? Jangan cocolok becasan. Mereka kacamata mana kacamata. Sebuah yang belajar kesetiaan, perempuan gak setia ke suaminya gak setia sama istrinya. Yang dia pas bangun baru-baru ingat anak istri, yang diingat colok HP mana? Mau tidur HP, mau makan, mau berak, sudah berak. Cebok dusun siap, biar aku pakai HP. Gesek-gesek usia HP. Jadi engke nu ngabaturanna HP siap. Pas begitu dicabut nyawa karena kita tidak terbiasa dengan la ilaha illallah. Biasanya ngomel HP. Geus dijamin pehna munarna suul khotimah. Auzubillahi min. Karena sudah terbiasa kena HP. Datang malaikat Ijrail nulis setel sia foto. Lain muji ke sakaratul maut. Tahu terbiasa maca talqin la ilaha illallah. Kebiasaan begitu datang sakaratul maut, kita sudah lempeng lurus membaca la ilaha illallah. Oke, kasurupan tenangnya.
Jadi bahasa takwa kalau tulisan Arabnya ada huruf iya di belakangnya. Takwa. Takwa. Jadi di depan huruf waw ada huruf iya. Iyanya itu adalah ya yakin. Yakin, mantap, tanpa ada keraguan sedikit pun. Berdoa sudah tidak boleh ada kepikir apapun, berarti sudah masuk sempurna di dalam berdoa. Kalau masih kita mohon sama Allah, kalau sesudah mohonnya masih berpikir tadi, itulah tanda keraguan daripada kita kepada Allah. Makanya nggak usah mikir, karena kita udah yakin, minta sama yang segalanya punya. Gak usah ada kepikiran apapun. Mikir batal, komen batal, ngeluh modal batal. Sudah, tinggal perbaiki masalah kita berdoa tadi. Dimanapun, kapanpun, di waktu apapun, kita selalu ingat kepada Allah, selalu libatkan Allah. Jangan ingat kemana-mana. Mau bisa nulungan orang, sasage mau bisa. Gak ada yang bisa merubah manusia oleh manusia, gak ada. Yang bisa merubah manusia tadi ataupun makhluk lain tadi hanya satu yang menciptakannya. Makanya kita mau protes apapun juga, mau nasihatin apapun juga, gak bakalan nurut, gak bakalan bisa. Biarpun itu anakmu sendiri, biarpun itu istrimu sendiri. Gimana caranya ingin punya istri yang betul-betul yang kita idamkan? Bagaimana ingin punya suami yang kita pujakan? Itu kuncinya ada di hati kalian. Selama kalian hatimu masih buruk, selama itu tidak akan pernah ada kepuasan batin dalam hati kita. Pandanganmu, pikiranmu, itulah yang mengijabah doa-doamu. Dengan anak ya cukup, nggak usah dengan mulut, capek. Makai hati, coba dibuktikan hatinya, hidupkan hatinya. Ikan di lautan direndam dengan air asin begitu puluhan tahun, tapi pas diangkat dia tetap tawar. Dasarnya karena ikan tadi hidup. Tapi dicoba dengan ikan mati, 15 menit kita rendam air garam, pasti asin. Karena ikannya mati. Begitu pula kehidupan kita yang menentukan hati ini. Bila mana hatinya mati, gampang terpengaruh dengan urusan kesedihan, urusan kesusahan, urusan sakit. Karena hatinya mati. Makanya dicoba kita perbaiki dari sekarang, sering menghidupkan hati dengan kita menunduk ke sebelah kiri, kita bicara hati kita sendiri. Ya Allah, berikan petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah, sampai hati mengatakan. Atau kita bicarakan, ya Allah, lemah lembutkan hatinya anak saya, jauhi dari kelakuan-kelakuan yang jeleknya. Tapi jangan diduhi yang jelek. Jangan sampai ya Allah nakal terus, jangan sampai ya Allah main HP terus. Batallah doa ibu kebaikan tadi. Lalu udah metan baik, ulah ngomong goreng. Paham tak? Ya Allah, selamatkan aku sampai datang ke tempat tujuan. Jangan sampai tabrakan, jangan sampai kehabisan bensin. Siap maksudnya naon kau gitu anan. Lalu udah metan selamat nges, ulah ngomong. Silakan. Berarti sia ragu. Kenapa habis selalu di akhir-akhir pikiran manggil-manggil nama Allah? Allahu Allah. Nah, jadi Karena Allahnya menyatakan, di mana kalian panggil nama
akan lari datang kepadamu. Ada apa? Kamu ingin apa kamu? Anu kowe sabar, saya akan datang. Lebih daripada itu. Beres dirinya. Aduh, kemana nih? Tolong pas ya. Dia harus tolong masih kena mikir. Makanya kalau pingin kita dengan Allah tadi, pingin kenal dengan Allah itu tadi, muhasabah, kenali diri sendiri. Dengan Allah itu dengan rasa kita dilihat, rasa kita didengar, baru berasa. Kamu setinggi langit, kalau hatinya masih mati, ibadah apapun juga gak bakal terima. Makanya yang sampai sekarang terpercaya tangan itu rokok gunang garam ditepuk banyak rokok kabeh uyan. Ini Allah percaya karena casing. Iya gak lama kayak jubah, dia ujung tangan tepuk usia pamit dari Mekah. Tukang ngangon pakai jubah. Dia aku ujung tangan sih. Makanya Allah tepuk casing. Tempuh hatinya. Ya kelihatanlah hati itu kan yang berbicara, bukan dengan kasat mata. Kata orang jelek, tapi kata yang cinta, kata hati cinta paling tercantik di antara segalanya. Makanya cantik, ganteng itu bukan membawa cinta, tapi cintalah yang membawa cinta dan ganteng. Iya, betul. Ayo, Pak. Well. Ih, siapa dong cocokan aing belum. Wah, mimpi juri ya. Tawadun qanatun waraun kaza yakinun falahu atimu. Orang yang tawadu dia selalu menghormati orang lain, selalu memaklumi orang lain, memaklumi dengan kesalahannya, memaklumi dengan ucapannya, tidak merasa paling membanggakan diri di hadapan orang lain tadi. Makanya jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa teraniaya, sementara itu hanya perasaanmu saja. Padahal sebetulnya kalian terlalu tinggi menghargai diri sendiri, makanya sakit. Bila mana ada ucapan-ucapan yang emang tidak mengenakan, maklumi. Dia ngomong begitu juga, mungkin udah ada yang nagih, makanya ngomongnya sembarangan. Harus nembus situasi atuh. Orang yang dihargaan ku batur, tapi orang tidak pandai bisa menghargai orang. Sombong hirup gitu. Kesombongan 1 detik bisa menghapus amal ibadah 1 tahun sih. Karena lu selosok sombong, asain paling benar, asain paling gagah, asain paling hebat. Awewe kan. Maha benar dengan apa? Maha benar deh Pak. Nah, lelaki mah bukan takut sama istri bu, ibunya yang terlalu berani daripada istri. Menghargai. Jadi gampang ibu, lalu seperti yang punya pingin, ibu ini lagi bakti sama Allah, ibu ini pingin berubah, pingin anak sukses, pingin anak baik, kehidupan sehat, perbaiki ibu dengan Allahnya. Apa yang Allah inginkan, ibu taat ke suami, apapun juga seperti apapun juga suami tadi, ibu nikmati karena keridhoanmu ya Allah ada di suamiku. Gak usah dikomen, gak usah dikomentar, itu Allah sudah berikan jalan ladang ibadah buat seorang perempuan yang sudah punya istri. Begitu bapak-bapak juga, jangan mentang-mentang semuanya arizal gua muda Indonesia yang di peta malaja arizal mun merek duit kasaka mamajikan ulah sok lebatin komen jeung naon jeung geus bere bae ngomong niat
demi keluarga bekerja, demi anak, demi istri. Kita pemajikan kurik. Gus mere ditanyakan, mere sambil kamari, pila kumeak, kebeakon urut naon. Ai sia dahar urut naon. Ai sia anak sia kumaha. Kawai-kawai gitu. Menang ya we. Hidup awewe. Bubaskan yun aja. Naon mo panira, bubaskan mo panira. Naon na lumabas ka? Tuh, cukup naon. Ai moga pamajikan cenah geus boga abi itu suami idaman. Atuh meureun idaman ai. Jatah medang nambah ge 5 juta. 15 tahun. Ya mah mere bedak geus mageun eta warna hideung beungeut pamajikan dibere merekna jelly. Rumah teh make jelly mah geuneuh padahal. Kok mau pakai pipa nomor 3? Ya aku pakai pipa, pakai paragon tuh biasa kali ya. Jadi intinya salah satunya modal kesuksesan dunia akhirat adalah kita takwa, tawadu, qanaah, waro, ya yakin, mantepin. Jadi jangan kita tidak ada perubahan hari demi hari, hari berubah lagi. Kita ini zaman eranya yang sudah dibicarakan Rasulullah waktu itu. Manusia yang di akhir zaman ini adalah kita. Dari mulai ditutupnya Nabi Muhammad terus ke tabiin, terus ke sahabat, baru ke tabiin, era tabiin, terus era. Nah sekarang ini era yang paling canggih. Kita dulu mau ke pasar, naik motor, terus muter, naik mobil angkot, sampai ke pasar belanja pulang ke rumah. Sekarang ini udah dibicarain sama Rasulullah. Nanti ketemu, kalaupun di zaman era kita tadi banyak tokoh-tokoh ulama sudah tidak ada meninggalkan kita. Ini yang paling berat masalahnya. Makin di akhir. Ini terus zaman akhir itu sampai ke ujung kiamat. Itu baru manusia di akhir zaman. Cuman era-era. Nah, era yang paling banyak masalahnya Rasulullah mengatakan, di mana waktu 1 tahun merasa seminggu, merasa sebulan. Di mana waktu 1 bulan berasa seperti 1 minggu. Kita akan rasakan hari ini. Yang era yang banyak permasalahannya, di mana sudah tinggal mudah, mau makan tinggal diklik. Ini pun yang sudah zaman seperti ini ribuan masalah nanti yang berat-berat. Dulu banyak proses. Ibu-ibu sekarang lagi masak. Dulu sambil mikirin pasakin apa, ini menu apa ya. Sekarang udah gampang, gak usah mikir lagi. Tinggal klik. Apalagi ibu-ibu yang sering kebiasaan Shopee COD, yang biasaan ngedownload, itu demi Allah matinya juga nanti dikirim KJNT. Naik ambulan ke sasadana tetoet. Hai teruskan main Shopee COD ya, supaya ke paena dikirim ke JNT saya di petian. Karena dina orang jual beli banyak makanan yang tidak tersaring, makanya penyakit pun macam-macam. Banyak hal yang subhat, banyak yang haram. Karena kita tidak tahu proses-proses cara belinya sudah tidak sesuai dengan hukum Allah.
Jual beli kita seperti kucing di dalam karung. Makanya yang kapoknya sekali mesen aing putih dibawa ke beureum. Duitnya sasu. Jadi tarima kue kumaha. Jangan disobekin kue ini tanah pakai. Tidinya aing kapok bener bangsa tenang di pikirannya. Kerugiannya banyak itu pada banggain atau hotel aku kadang-kadang bakwan kawan di tangan download bakwan dia naik meteran ke bawah terus nggak makin download bakwan sih namanya panas mana ngebal ribet kadang-kadang iya tiap hari kadang kadang dikir-dikir kadang tapi cintai duitnya mancan sampai ke keluarga bulan untuk bener muamalah eta pedagang sekarang nih kita kalau beli bakso lah contoh baksonya dulu apa dimakan dulu baru nah itu kalau hukum muamalahnya bertentangan dengan Allah harusnya bayar dulu seperti fried chicken tuh makanya sukses karena dia mah dibayar dulu biarpun makan di tempat nih bayar dulu baru dimakan. Ada lagi prinsip kayak kita nih. Dia mikirnya mahal, bukan mikirnya kebelinya. Ternyata pas lagi murah pun dia nggak kebeli, mahal apalagi. Jangan berpikir mahal murahnya, yang penting bisa dimiliki, bisa kita kebeli. Begitu syukurnya. Ya buat apa nanti murah juga kalau seandainya kita nggak bisa beli. Yang penting biarpun mahal asal kebeli. Masuk kebiasaan kita itu sama merendahkan diri kita menutup akan kebesaran Allah terhadap diri kita. Di mana boro-boro, dari mana, bagaimana, sama itu menghilangkan keimanan kita kepada Allah. Gimana kalau waktu itu kita dalam kebingungan datang Ijroi, lagi nggak bawa iman kita matinya. Pokoknya mah intinya kebaikan semua yang ada di dalam majelis ini betul baik. Tapi jauh lebih baik kalau seandainya kita kerjakan semua apa yang mendapatkan di malam ini kita kerjakan di luar majelis. Itu yang mendapat kesempurnaan tadi. Kalau namanya di dalam majelis semua pasti baik. Karena semua yang datang kemari ini itu sudah Allah gerakan. Kalau bukan gerakan Allah, kalau bukan kemauan Allah, itu demi Allah nggak bisa datang kemari. Biarpun dekat, tapi kita jauh-jauh ditempuh kemari, berizin ribuan keinginan di dalam hati. Apalagi kita kalau fokuskan untuk ngaji, masya Allah. Permintaan kita itu nggak ada apa-apanya, 1000 permintaan kita. Kalau kita buang semua keinginan permintaan itu tadi, apa yang Allah bayar? Allah kan tahu semua apa yang kita butuhkan. Tanpa diminta Allah kasihkan semuanya. Kalau sudah jalan dari Allah, ini nggak ada butuhnya, nggak ada kesulitannya. Yang sebetul-betulnya Allah pun nggak mau bikin neraka. Keinginan Allah itu semua masuk surga. Umat Rasulullah itu berhubung kalau nggak dibikin neraka, enak dong lagi dosa-dosa. Wah percuma katanya neraka kali ini surga semua. Gua mau berdosa terus, di mana nanti adil Allahnya? Makanya diadakan neraka supaya memperlihatkan akan keadilan Allah terhadap orang antara baik dan gak baik. Nah sudah penting-penting pembatin ngaji dihafalkan moal. Yang penting sakritik dapat. Yang penting ilmu mah ya panjang-panjang geh. Mendingan mana? Mendingan panjang asup setengah atau pendek asup kabeh. Banget sih sepak lah pikir kemana-mana. Mendingan pendek benang kana hate, seneng kana ulangan, atau mendingan panjang asup setengah. Nah, kita itu manusia bukan batu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.